Ziggy Zesa Giovanna Zabriskie, salah satu penulis Indonesia yang karya-karyanya itu banyak membacanya dan selalu ditunggu terbitan terbarunya oleh para pembacanya. Nah, kali ini aku juga akan membahas salah satu novel Ziggy yang berjudul Kita Pergi Hari Ini atau Tempat-Tempat Indah dalam Mimpi-Mimpi Anak-Anak Baik-Baik. Novel ini pertama kali terbit itu di tahun 2021, Oktober 2021. Tapi yang ada di tanganku ini cetakan keempat, April 2022. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Siapa aja yang terlibat di dalam proses penerbitannya? Ada penyelian naskahnya itu Mirna Yulistianti, editornya Teguh Afandi. Untuk ilustrasi dan sampul ternyata langsung dikerjakan oleh Ziggy Zesa Giovanna Zabriskie. Namanya emang agak susah untuk mengingatnya, tapi kalau sekarang aku udah hafal, udah bisa mengucapkan ya, Ziggy Zesa Giovanna Zabriskie. Kemudian untuk desain sampul itu oleh Isran Febrianto dan desain isi oleh Rian Pradana. Kalau misalnya kita lihat tampilan sampul bukunya ini sangat manis ya, sangat manis, seperti sebuah cerita anak-anak. Kita langsung teringat kepada cerita anak-anak Jepang 12 Pasang Mata karya Sakai Suboi. Kemudian juga kalau melihat covernya ini, sampulnya ini, kita juga teringat novel Nenek dari Saga karya Yoichi Shimada. Nggak cuman sampulnya aja yang menarik ya, tapi kalau kita lihat ilustrasi yang di dalamnya yang ternyata dikerjakan sendiri oleh Ziggy, itu juga sangat manis dan sangat indah, sangat menarik. Dan memang langsung ketika membuka ini kita langsung berpikir bahwa buku ini, novel ini seperti sebuah cerita anak. Ada banyak sekali, ada beberapa ilustrasi di dalamnya dan menarik, termasuk juga di pembatas bukunya. Jadi kelihatan semanis ini. Apalagi memang tokoh-tokoh yang menjadi tokoh utama dalam cerita ini juga anak-anak. Ada Mi, Ma, Mo, kemudian ada si kembar Vivi dan Fufu. Jadi memang pertama sekali kita berpikir bahwa ini cerita anak-anak, namun ternyata selamat, kita kena tipu. Ceritanya ini apa ya? Memang tentang kisah anak-anak, tapi ternyata isinya nggak semuanya manis gitu. Isinya itu menegangkan, tapi juga separuh menakutkan gitu. Meskipun misalnya Ziggy itu menuturkan ceritanya itu seperti sebuah dongeng. Nah, dikisahkan bapak dan ibu Mo itu tinggal di kota suara. Nah, kota suara itu namanya sudah ditenggelamkan oleh suara, terutama oleh suara anak-anak. Itu yang paling mengerikan, karena anak-anak itu ada jeritannya, ada tangisannya, kemudian ada lari-larinya, dan juga manipulasinya. Itu yang dikisahkan di dalam cerita ini. Dan disebutkan juga bahwa di kota suara jumlah populasi anak-anak itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan populasi orang dewasa. Ini juga sebuah problem masalah sosial yang terjadi di masyarakat modern saat ini ketika jumlah populasi manusia terus-menerus bertambah. Ini juga menjadi sebuah isu sosial yang diselipkan Ziggy di dalam tulisannya. Kemudian diceritakan juga kalau dulu di kota suara tersebut uang masih gampang ditemukan, tapi sekarang tidak gitu. Kalau dulu uang itu bisa ditemukan di dasar laut, di dalam tanah, di ranting pohon gitu. Jadi orang-orang mudah mendapatkan uang. Tapi sekarang kondisinya adalah semua uang yang ada di dasar laut itu sudah diambil oleh perompak. Kemudian uang yang ada di dalam tanah itu sudah diambil oleh perampok. Dan kemudian juga uang yang ada di ranting pohon itu sudah diambil oleh para pengusaha kayu yang rakus. Jadi di sini juga Ziggy menyelipkan kritik ya dalam tulisannya tentang keserakahan manusia, tentang kapitalisme yang yang benar-benar ingin mengambil habis, mengeruk habis semuanya gitu. Sumber daya alam itu dikeruk sehabis-habisnya sehingga masyarakat ya nggak dapat bagian lagi gitu ya. Nah, si Bapak Mo dan Ibu Mo ini juga mengalami kesulitan mendapatkan uang karena uang sudah sulit dicari gitu. Hanya orang-orang beruntung yang punya banyak uang gitu. Dan
untuk bisa mendapatkan uang, semua orang harus bekerja keras, termasuk bapak dan ibu Mo. Tapi mereka punya 3 orang anak. Ketika misalnya mereka bekerja, tidak ada yang bisa mengurus anak mereka. Siapa yang menemani dan mendampingi anak-anak mereka? Karena kan bapak dan ibu Mo harus bekerja gitu. Jadi apa upaya yang dilakukan oleh bapak dan ibu Mo gitu? Ternyata ada cara lain. Nah, cara lain itulah yang kemudian ditempuh oleh bapak dan ibu Mo. Cara lain itu dengan memanggil kucing pengasuh. Kisah-kisah kucing yang ada di dalam novel ini juga bikin kita teringat sama karya Haruki Murakami. Murakami juga di dalam beberapa karyanya berkisah tentang sebuah negeri yang banyak kucing-kucing ajaib. Nah, di dalam ini juga ada kisah tentang kucing-kucing ajaib tersebut. Jadi ceritanya itu berkisah tentang 3 orang bersaudara, ada Mi, Ma, dan Mo. Mereka ini anak-anak dari bapak dan ibu Mo. Kalau dilihat dari nama-nama tokohnya sederhana ya, mungkin ini menggambarkan representasi dari jalan berpikir anak-anak yang sederhana. Cara tuturnya pun sebenarnya cukup sederhana, hanya saja memang sesuatu yang khas Ziggy menceritakan ini seperti sambil berdongeng tapi sambil berceracau juga. Kucing pengasuh yang bernama Nona Gigi itu ternyata adalah seorang pengasuh yang luar biasa. Ya, seorang yang telaten untuk mengurus anak-anak. Ya, telaten mengurus Ma, Mi, dan Mo. Dan ternyata ketiga anak ini juga merasa nyaman dengan si Nona Gigi. Termasuk juga 2 anak kembar tetangga mereka, si Vivi dan Fufu, yang akhirnya sering main ke rumah Mi, Ma, dan Mo. Nah, ketika dalam pengasuhan si Nona Gigi selain menjadi teman yang menyenangkan, dia juga membawa anak-anak ini menempuh petualangan. Ia membawa anak-anak ini melakukan perjalanan ke kota terapung kucing luar biasa. Itu nama kota asal Nona Gigi. Dan ternyata di kota tersebut tidak ada manusia. Yang menjadi masyarakat di kota tersebut adalah kucing-kucing. Kalaupun ada manusia, ternyata manusianya dipekerjakan gitu. Manusia yang menjadi pekerja rumah tangganya, kemudian manusia menjadi hewan peliharaannya gitu. Jadi kondisinya terbalik. Dan ternyata perjalanan yang luar biasa tersebut, karena untuk menempuh menuju ke kota tersebut, cara sampainya itu juga sungguh luar biasa dan epic gitu. Gimana epicnya? Kalau menurut aku teman-teman baca sendiri nanti di dalam novel ini. Aku nggak mau kasih spoiler gimana cara mereka sampai di kota terapung kucing luar biasa tersebut. Nah, ternyata kebaikan si Nona Gigi itu ada maunya gitu. Nona Gigi ternyata ada maunya terhadap anak-anak tersebut. Nah, waktu menyadari bahwa Nona Gigi ini punya niat terselubung, ketiga anak Mima dan Mo, juga 2 teman mereka, Vivi dan Fufu, berusaha menemukan jalan untuk kembali pulang. Selain seru, akhir dari kisah ini juga menohok ya. Kita diajak ketawa juga, tapi ketawanya itu juga gemes. Karena apa? Karena Ziggy ternyata di dalam ceritanya itu menawarkan ide-ide yang menarik. Lewat cara tutur seperti dongeng, dia mengkritik banyak hal. Misalnya dia mengkritik kapitalisasi dan keserakahan manusia, kejahatan manusia pada alam, kemudian balas dendam para kucing kepada manusia, karena manusia juga memperlakukan hewan peliharaannya kadang-kadang dengan tidak baik gitu ya. Kemudian juga populasi manusia yang terus meningkat. Lalu juga ada tentang orang tua yang tidak siap membesarkan anak. Ini juga kritik yang disampaikan Ziggy. Hingga kemudian bagaimana cara kita bertahan dengan memanfaatkan pengetahuan yang ada di laci kepalanya kita. Saranku buat teman-teman yang membaca novel ini, jangan lekas bosan ketika membaca bagian pertamanya. Harap bersabar karena nanti semakin ke belakang ceritanya akan makin seru. Memang di bagian awal ini Ziggy memberikan informasi-informasi yang agak absurd gitu, tapi memang itu kan ciri khasnya Ziggy. Dia bercerita, kemudian dia berceracau gitu. Tapi ternyata semua informasinya itu berkaitan dengan keseluruhan cerita. Penasaran gimana
lengkapnya cerita ini silahkan kawan-kawan baca sendiri. Jangan lupa untuk membeli bukunya itu di toko-toko buku resmi atau di loka pasar yang resmi. Stop baca buku bajakan, baca buku yang asli. Dan terima kasih buat semua kawan-kawan yang sudah menonton. Kalau suka silahkan kasih komen, like, dan jangan lupa share juga. Terima kasih, sampai ketemu di obrolan berikutnya. Dadah.